Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku semua dan adikku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5 sub. Tema 3 pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo berdiskusi. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah yang dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Hidup? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Nah, ini kalian suruh mengisi di tabel ini ya. Daerah asal, kira-kira tanaman apa yang subur di daerah itu? Contoh yang saya buatkan nih, asal daerah tanaman yang subur. Jawa Timur itu nyamplung ya kan, Jawa Tengah itu kepel, Jawa Barat gandaria, Aceh itu cempaka kuning, Bengkulu itu pohon waru ya, Jambi itu pinang merah, Papua itu buah merah juga, Papua juga tumbuh subur di sana ya. Kalimantan Barat itu sudah pasti itu lidah buaya. Sulawesi kakao, Bali bunga kamboja. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Ayo beraktivitas. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda, Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, makanan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Ini adalah yang sedang mereka lakukan ya, makan bersama. Ada yang bawa ikan, ada sate lilit, ya kan? Ada yang papeda, ada yang bawa nasi, ya. Ayo membaca. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Nah, ini adalah surat Udin untuk teman-temannya. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya, Benny. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Itu adalah surat Udin untuk Benny ya.
dan salam untuk teman-temannya. Ayo mengamati apa yang Udin ceritakan pada surat di atas. Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar contoh siklus, ya kan? Bagaimana terjadinya hujan, ya kan? Mulai dari ini saat panas, ya kan? Air laut menguap ke atas, ya kan? Dan menjadi mendung. Ya, mendung terus berubah menjadi butiran-butiran salju dan turun ke bumi dan mencair. Nah, setelah turun ke tanah di bumi, air mengalir, ada yang lewat sungai, ada langsung ke danau, balik lagi ke laut lagi. Itu adalah proses terjadinya hujan. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Nah, kita susun dari gambar ini yang mulai awalnya dari mana dulu, ya, mulai dari awal dulu, ya kan. Nah, isilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Nah, kalau kita ngelihat dari gambar ini urutannya mulai dari 2 menguap, terus berawan menjadi mendung, nah, turun menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Jadi 2, 3, dan 1. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan terjadi. Ayo menulis, tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Jadi contoh ya, saya buatkan. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Evaporasi merupakan proses perubahan molekul yang cair menjadi gas, jadi menguap tadi ya, atau uap air. Tahap kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses pengembungan menjadi awan. Proses uap air naik ke tempat tinggi dan suhu tinggi. Tahap ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air hujan dari awan. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Ayo berlatih. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat. 1. Berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. 2. Lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menundukkan lutut. Ketiga, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. 4. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berdiri sempurna. Contohnya seperti inilah ya. Ini persiapan ya kan, persiapan untuk meloncat. Dari saat terjadinya loncat dan ini saat turun dari loncatan itu. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dan apa yang disampaikan bisa memudahkan para orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.